Aku semalam ternyata memaksa bosku. Selesai, aku mati. Kenapa baru datang? Bos Huo akan segera datang. Kesiangan. Selamat pagi, Bos Huo. Dia semalam mabuk berat, seharusnya tidak ingat dengan aku. Terjadi hubungan, kan? Kamu datang ke kantorku. Bos Huo, Anda mencari saya? Ada apa? Sekretaris Meng. Kamu tidak punya penjelasan? Sekretaris Meng, kamu tidak punya penjelasan? Ini satu-satunya peninggalan nenek untukku. Aku selalu membawanya. Kenapa ada di tangannya? Jangan-jangan semalam tidak sengaja, Bos Huo. Semalam karena kelalaianmu. Mengakibatkan wanita lain masuk ke kamarku, berniat jahat. Sekarang aku bisa memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Wanita lain? Jangan-jangan dia sama sekali tidak ingat kalau wanita semalam itu aku. Dalam 24 jam, temukan pemilik kalung ini untukku. Berani mengakaliku. Aku harus membuatnya membayar. Bos Huo, setelah menemukan wanita ini, apakah akan diserahkan kepada Anda? Sekretaris Meng, kamu sudah bersamaku 3 tahun, kan? Masih tidak tahu gaya kerjaku? Bos Huo tenang, aku akan segera menyelidiki. Kamu bilang apa? Tes ST. Huo Chuxiao adalah raja neraka hidup di Haicheng. Bertahun-tahun wanita yang menggoda dia, entah diusir dari Haicheng. Kamu berani langsung tidur dengannya. Ini sama saja bunuh diri. Apa bedanya? Aduh. Kemarin dia mabuk, aku juga mabuk, lalu kami. Lalu sekarang kamu mau bagaimana? Dia minta aku dalam 24 jam menemukan wanita semalam. Tapi sekarang aku harus cari kambing hitam di mana. Maksudmu Bos Huo tidak tahu? Wanita semalam itu kamu? Seharusnya tidak tahu. Kalau gitu gampang. Bisa tidak ya? Daripada tidak mencoba, kalau kamu tidak mau dipecat, ikuti saranku. Sekretaris Meng mana? Bos Huo. Sekretaris Meng langsung pergi dengan tergesa-gesa setelah pulang kerja. Dandanannya cantik sekali, entah mau pergi kemana. Jangan-jangan cari sugar daddy? Kamu sekretaris baru di departemen sekretaris? Ya, bosku. Dokumen ini, biar saya yang urus. Huo Group tidak butuh orang yang suka mengadu domba. Besok saya tidak ingin melihatmu lagi. Tapi Sekretaris Meng adalah sekretaris utama yang dibina langsung oleh Bos Huo. Berani-beraninya memfitnah dia. Nekat banget. Seluruh perusahaan tahu. Sekretaris Meng adalah orang kepercayaan Bos Huo. Wajar saja dipecat. Kerjanya cuma bisa ngomong? Kalian juga mau ikut pergi? Halo Bos Huo, ada yang bisa saya bantu? Kamu di mana? Ini kan sudah jam pulang kerja. Saya tidak peduli kamu di mana. Dalam 10 menit, saya melihatmu. Aduh, saya... Gimana nih? Huo Chuxiao sekarang? Pasti sudah curiga. Bagaimana kalau saya mengundurkan diri saja? Jangan, kalau kamu mengundurkan diri sekarang, sama saja mengaku bersalah. Kamu mau mati lebih cepat. Terus gimana dong? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Lebih baik buktinya dihilangkan. Aku akan bantu hancurkan rekaman CCTV. Kamu kembali ke perusahaan dan lihat situasi. Bos Huo, ini data proyek yang Anda minta. Taruh saja di sana. Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Buru-buru banget? Merasa bersalah ya? Bos Huo, maksud Anda apa? Saya tidak mengerti. Karyawan yang sedang pacaran harus melapor ke perusahaan. Kamu tidak tahu? Apa? Waktu saya masuk, di buku panduan karyawan.
Tidak ada aturan seperti itu. Masuk. Yang Master, ada yang bisa saya bantu? Mulai hari ini, tambahkan satu aturan di buku panduan karyawan. Status hubungan karyawan mempengaruhi stabilitas perusahaan. Harus dilaporkan ke perusahaan. Ini. Baik, saya akan segera mengurusnya. Bos Huo, pacaran adalah privasi karyawan. Apakah tindakan Anda ini tidak terlalu baik? Kamu mempertanyakan keputusan saya? Tentu tidak. Pasti Anda melakukan ini untuk. Mari fokus bekerja, agar cepat naik jabatan dan dapat kenaikan gaji. Bagus kalau sudah tahu, masih muda. Ngomongin pacaran? Tenang saja, Bos Huo, saya tidak pacaran. Dan dalam waktu dekat ini juga tidak ada rencana menikah. Pasti tidak akan mengganggu pekerjaan. Bagaimana dengan hal yang kusuruh kamu selidiki? Sudah jelas, malam itu setelah Anda kembali ke kamar. Kamar itu tidak dimasuki lagi, kalung itu. Mungkin milik tamu sebelumnya yang tertinggal. Oke, keluar. Kakak, hotel sudah mengirimkan rekaman CCTV. Sekretaris Meng. Kamu mungkin tidak bisa pergi. Bos Huo, apa maksud Anda? Apakah kamu? Bukan, pasti bukan. Kamu bahkan belum lihat rekamannya, sudah bilang bukan kamu. Seharusnya aku sudah curiga hal sebesar ini. Huo pasti tidak akan menyuruhku menyelidiki sendirian. Kalau Sinyu belum sempat menghapus rekamannya, aku hancur. Sudah lihat jelas? Maaf, Bos Huo, aku tidak sengaja. Kenapa kamu panik? Aku tidak akan memakanmu. Sekretaris Meng, kakak hanya ingin memastikan. Orang yang mengantarnya kembali ke kamar di video, apakah kamu? Kalau aku mengaku sekarang, apakah Bos Huo akan mempertimbangkan sikapku yang baik dan memberi keringanan? Aku. Malam itu, setelah aku mengantar Bos Huo kembali ke kamar, aku. Call Kakshao. Wu Juxiao memang sedang mencari wanita semalam. Untung aku datang tepat waktu. Kenapa kamu datang? Call Kakshao. Kemarin aku mencarimu di kamarmu, tidak menyangka kamu mabuk. Lalu memaksaku. Hal ini, keluarga Huo dan Liang sudah tahu. Beberapa hari lagi, akan mengadakan pesta pertunangan untuk kita. Kalau wanita semalam benar-benar dia, kenapa dia harus pergi diam-diam? Call Kakshao. Aku sudah memberikan yang pertama padamu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Pulang dan beritahu mereka, aku pasti akan datang ke pesta pertunangan. Tepat waktu. Sekretaris Meng. Antar tamu. Ya. Nona Liang, hati-hati di jalan. Kudengar kau menjadi sekretaris Wu Juxiao. Selama 3 tahun, memang cantik juga. Terima kasih pujian Nona Liang, aku masih ada pekerjaan. Aku pergi dulu. Aku peringatkan kau, jangan menginginkan yang bukan milikmu. Ayam kampung takkan pernah bisa menjadi phoenix. Istri muda keluarga Huo hanya bisa aku. Bos Huo sudah setuju untuk bertunangan dengannya. Seharusnya dia tidak akan terus menyelidiki kejadian semalam. Tapi, kenapa aku masih merasa sedih? Sekretaris Meng. Barusan kau bilang setelah mengantarku ke kamar. Lalu bagaimana? Si Raja Neraka ini kenapa tidak main sesuai aturan? Kemarin,
setelah aku mengantar Anda ke kamar, lalu. Kemarin, setelah aku mengantar Anda ke kamar, lalu. Ada apa? Hotel mengirimkan 3 rekaman CCTV, salah satunya dirusak secara sengaja, tim teknik tidak bisa memverifikasi keasliannya. Jadi kami hanya bisa minta bantuan Nona Meng untuk memverifikasinya. Sepertinya ada yang sengaja tidak ingin aku tahu kebenarannya. Asisten Ki, video ini benar-benar tidak bisa. Diperbaiki lagi? Rusak parah, sulit untuk diperbaiki. Begitu ya. Sangat disayangkan. Semalam setelah kau mengantarku ke kamar, pernah bertemu Liang Kesin? Tidak, kemarin setelah aku mengantar Anda ke kamar, aku langsung pergi. Nona Liang mungkin datang setelah aku pergi. Benarkah? Sudah larut, cepat pulang dan istirahat. Terima kasih, Bos Huo. Kakak, sekretaris Meng ini. Sudah 3 tahun bekerja untukmu, masih takut juga padamu. Berhenti, jangan lari, berhenti. Kakak, tidak ketemu, wanita itu bayar 2 juta untuk Membunuhnya, kalau tidak ketemu. Kita semua selesai, diam saja apa, cari. Ya. SSST, ikut aku. Kakak, kamu sangat tampan. Siapa namamu? Namaku Xiao Wan. Ini jimat dari nenekku. Aku berikan padamu, bisa melindungimu. Terima kasih. Tunggu di sini, aku akan mencari bantuan untukmu. Tunggu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kamu tidak mengenaliku. Tentu saja aku mengenalmu. Anda adalah CEO Grup Huo. Maaf, wawancara berikutnya saya akan terlambat. Saya pergi dulu. Beritahu Departemen SDM untuk mengatur masuknya besok. Sebagai sekretaris pribadi saya. Tuan muda, bukankah Anda menolak asisten wanita? Kenapa? Aku bekerja. Perlu menjelaskan padamu? Bawahan tidak berani. Siapa yang menaruh dokumenku di sini? Singkirkan. Baik. Bos Huo, saya Meng Wanking akan bertugas sebagai sekretaris pribadi Anda. Ulangi, Sekretaris Meng, aku harus mengingatkanmu. Aku tidak menyimpan orang yang tidak berguna di sekitarku. Saya mengerti, Anda tenang saja. Saya pasti akan berusaha keras. Hari ini aku udah, Bos Chen dari grup Sanfu. Jam 10 pagi, siang akan ada dari terbang. Ingat atur orang untuk menjamu mereka. Baik, Kak Meng. Kak Meng, dokumen ini perlu. Tanda tangan Bos Huo. Mengerti. Gaya sekretaris utama akhirnya kembali. Selamat. Beruntung kamu membantuku menghancurkan video itu sekarang.
aku akhirnya bebas. Tuan Muda, sudah jelas, orang yang memberi obat itu malam itu adalah perintah ibu tiri Anda. Liang Kesin adalah keponakan Liang Men. Apakah wanita malam itu benar-benar dia? Tuan Muda, begitu Anda menikah dengan Liang Kesin, Liang Men pasti akan berusaha mengambil saham Anda. Bagaimana Anda akan menghadapinya? Aku paling benci diancam. Sepertinya sudah waktunya menyingkirkan wanita itu. Apa? Huo Chu Xiao benar-benar akan membunuh. Siapa? Sekretaris Meng, kenapa kamu di sini? Ada dokumen di sini. Perlu tanda tangan Bos Huo. Masuklah. Bos Huo, kalau tidak ada urusan lain, saya akan bekerja dulu. Tunggu. Raja neraka hidup ini, bahkan Liang Kesin berani dibunuhnya. Apalagi saya, sekretaris kecil ini. Apapun yang dia tanyakan, saya akan bilang tidak tahu. Saya tidak tahu. Aku tanya kakimu kenapa, bukan tanya tidak tahu. Bos Huo, saya terkilir di pintu. Tenang saja, saya tidak akan mengganggu pekerjaan. Kamu periksa beberapa kontrak luar negeri ini, urusan lain. Akan saya serahkan ke orang lain. Kakak ketiga, kamu sangat buru-buru memanggilku dari luar negeri. Memperbaiki video pengawas, jangan-jangan takut. Assistant Kasilmu Sembaru. Memperbaiki video pengawas, Bos Huo. Liang Kesin sudah mengakui. Wanita malam itu adalah dia dan kalian. Sudah mau bertunangan, kenapa kamu masih? Melihat adalah percaya. Hidup atau mati, tergantung padamu. Gampang, beri aku 10 menit. Jangan panik, harddisk sudah dihancurkan Xing Yu. Asisten Qi juga bilang, perbaikan sangat sulit. Tapi Qin Wan adalah hacker terhebat di dunia kalau benar-benar diperbaiki. Data pooling. Dia. Bos Huo, dokumen sudah selesai. Saya akan bekerja dulu. Tidak usah buru-buru. Kebetulan kamu juga datang, lihat bersama. Kakak ketiga, berdasarkan analisis teknologi pelacakan wajah, malam itu, selain Sekretaris Meng, tidak ada orang lain. Masuk ke kamarmu. Lanjutkan. Mudah-mudahan, Liang Kesin berani dia apa-apakan, apalagi saya. Sekretaris kecil, kalau dia tahu. Saya adalah wanita malam itu, pasti akan dihabisi sampai tidak bersisa. Bagaimana? Ada apa? Orang ini pintar, aku baru memicu. Alat penghancur diri, video bisa diperbaiki sampai titik ini sudah maksimal. Sekarang sudah tidak ada bukti yang membuktikan bahwa aku adalah wanita malam itu. Dan ada juga Liang Kesin yang mengaku sebagai diriku. Asalkan aku bersikeras tidak tahu, seharusnya tidak ada masalah, kan? Dia benar-benar sangat berusaha keras. Maaf, Sango. Tidak bisa membantumu. Sekretaris Meng. 2 jam itu kamu terus berada di kamarku. Ya, Tapi sebelumnya kamu bilang mengantarku ke kamar lalu pergi. Pernah ada yang bilang kamu sangat tidak pandai berbohong? Bos Huo, maksud Anda apa? Aku tidak mengerti. Sekretaris Meng. Aku punya banyak cara untuk menghadapi orang yang keras kepala. Mau coba? Sudah begini, hanya bisa terus berbohong. Bos Huo, malam itu, setelah Anda mabuk, Anda muntah berkali-kali. Aku khawatir Anda tidak nyaman, jadi aku tinggal untuk merawat Anda. Tapi setelah Anda tertidur, aku pergi. Kalau begitu, kenapa waktu itu kamu berbohong? Aku takut Anda menganggap aku terlalu lancang.
jadi tidak memberitahu Anda. Bos Huo, aku bersumpah, aku benar-benar tidak membohongi Anda. Dashao, menurut Sekretaris Meng. Sepertinya tidak berbohong, mungkin Anda tidak perlu menakut-nakutinya lagi. Sebaiknya jangan sampai ketahuan berbohong padaku. Atau aku akan membuatmu menyesal. Pergilah bekerja dulu. Sun Girl, wanita yang kamu suka jangan-jangan. Si sekretaris kecil itu, kalau saja malam itu kamu tidur dengannya, sayang sekali. Karena kamu sangat santai. Aku bisa mengirimmu ke Afrika untuk membuka lahan. Dashao, meskipun wanita malam itu bukan Liang Kesin, tapi pasti diatur oleh ibu tiri Anda. Apa rencana Anda selanjutnya? Aku akan membuatnya menyaksikan sendiri bagaimana rencananya. Berakhir dengan kegagalan total. Xin Yu, Tuo Chu Xiao suatu hari nanti akan tahu kebenaran. Haruskah aku sekarang menemuinya dan mengaku? Kamu gila? Sekarang mengaku sama saja dengan bunuh diri. Apa bedanya? Tapi sekarang aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Nasi sudah menjadi bubur, cara terbaik sekarang adalah menjauh darinya. Kamu tidak boleh menunjukkan kelemahan. Kalau tidak, dia pasti akan menghukum kita semua. Tunggu sebentar. Sekretaris Meng tidak masuk? Ah, tidak usah, tidak usah. Anda duluan saja, saya tidak buru-buru. Kalau saya tidak salah ingat, jam absen perusahaan adalah pukul 9 pagi, terlambat potong gaji penuh. Terima kasih Bos Huo, saya pergi kerja dulu. Sampai jumpa. Sekretaris Meng belakangan kok aneh ya. Sepertinya sengaja menggendermu. Masih ada waktu menggosip, sepertinya beban kerjamu masih kurang ya. Panggil dia untuk menemuiku. Bos Huo, ada yang bisa saya bantu? Belakangan ini, kamu terus menghindariku. Kamu sangat takut padaku. Bagaimana mungkin saya menghindari Anda? Anda adalah bos saya. Saya malah ingin menyenangkan Anda. Benarkah? Tapi matamu mengatakan hal yang berbeda. Bos Huo, dengar penjelasanku. Kakak, perjanjian yang kamu minta sudah siap. Maaf, mengganggu. Tunggu, Asisten Ki, kamu salah paham. Sekretaris Meng. Kamu mau berada di pelukanku sampai kapan? Maaf, saya tidak sengaja. Sudah lebih dari 3 tahun di sampingku. Yang paling sering kamu ucapkan adalah kalimat ini, kan? Kedepannya aku tidak ingin mendengar kalimat ini lagi. Mengerti? Tanda tangan saja. Perjanjian pernikahan. Ada masalah? Bukankah dia paling benci wanita? Kenapa tiba-tiba ingin menikah denganku? Apa karena aku baru saja menciumnya? Dia ingin membalas dendam. Kamu tidak mau? Bos Huo, pernikahan bukan main-main. Seseorang dengan status seperti Anda seharusnya mencari gadis bangsawan yang setara. Saya hanya seorang sekretaris kecil, ini tidak pantas. Aku hanya ingin mencari seorang istri secara formal. Untuk menangkis semua masalah untukku. Setelah perjanjian berakhir, aku akan memberimu 1 miliar sebagai kompensasi. Ternyata begitu. Kenapa? Kalau tidak, kamu pikir bagaimana? Kau pikir aku suka padamu? Tentu saja tidak. Boleh aku menolak? Boleh saja. Tapi nanti, kalau reputasimu hancur, diusir dari Haicheng, jadi gelandangan, tak punya rumah. Aku tidak bisa menjamin apa-apa. Aku tanda tangan.
Apa kau wanita di malam itu? Bukan. Salah. Setelah menandatangani perjanjian ini, siapapun yang bertanya, kau harus bilang kalau kau adalah wanita di malam itu. Paham? Aku seharusnya menjauh darinya, tapi sekarang malah menikah dengan dia, dan harus pura-pura jadi diriku sendiri. Ini ide siapa sih? Gila banget. Bos Huo beneran mau ajak aku ke pesta? Kalau kita ketahuan, gimana? Kalau di depan mereka, kau panggil aku Bos Huo, orang bodoh juga bakal tahu. Tapi aku tidak memanggilmu. Bos Huo harus panggil apa? Pernikahan ini mungkin palsu, tapi surat nikahnya asli. Nyonya Huo, menurutmu harus panggil aku apa? Suamiku. Aku di sini. Jangan khawatir. Wah, Nyonya Huo, hari ini kau benar-benar bersinar sekali. Nona Liang juga semakin cantik mempesona, cocok sekali dengan Tuan Huo. Benar-benar pasangan yang serasi. Terima kasih semuanya. Huo Chuxiao sudah lama single. Aku dan ayahnya sangat khawatir. Pesta pertunangan ini diadakan agar urusan pernikahannya cepat ditentukan. Cepat ditentukan. Siapa yang mau aku nikahi, tidak perlu Nyonya Huo repot. Tuan Huo ini memang unik ya. Datang ke pesta pertunangan sendiri, bawa pacar lagi. Oh, aku ingat, ini kan sekretaris. Tuan Huo itu? Oh, pantas saja Tuan Huo bisa jatuh cinta. Pedanya. Wah. Lihat deh wajahnya, tubuhnya. Kayak bidadari turun dari langit. Kau Kakshao. Hari ini kan pesta pertunangan kita. Wanita dengan status rendahan seperti ini tidak pantas berdiri di sampingmu. Aku adalah orangnya Huo Chuxiao. Kapan giliranmu untuk menanyakan ini? Chuxiao, jika ada yang ingin dibicarakan, tunggu sampai acara pertunangan selesai dulu. Jangan sampai melewatkan waktu yang baik. Jangan kira hanya dengan wajah cantik dan menjual tubuh bisa mendapatkan kakak Xiao. Aku akan segera menjadi nyonya muda keluarga Huo. Kalau tahu diri, pergi sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik. Nona Liang, hubunganku dengan Tuan Huo adalah hubungan yang sah. Jika kamu terus menyebarkan fitnah seperti ini, aku akan menuntutmu atas tuduhan pencemaran nama baik. Kamu berani mengancamku? Datang ke pesta pertunangan orang lain untuk merebut suaminya. Masih berani bersikap sombong. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Siapa yang beri kau keberanian untuk menyentuh orangku? Chu Xiao Kesin adalah tunanganmu. Kau malah berani memukul tunanganmu sendiri demi orang luar. Sangge Keralayuan. Pengawal, usir tamu yang tidak diundang ini. Keluar dari sini. Aku, Huo Chuxiao, akan menikahi siapapun. Kapan perlu seorang pelakor? Ikut campur tangan? Bangsat. Inikah caramu berbicara dengan orang yang lebih tua? Huo Chuxiao lama, selalu tidak baik. Kali ini, Huo Chuxiao pasti dalam masalah. Takut? Tadi bukan begitu lincahnya? Bagaimana jika direktur lama marah? Tenang, ada aku di sini. Tidak akan ada yang menyakitimu. Bahkan dia pun tidak bisa. Sayang, Chu Xiao masih anak-anak. Jangan terlalu serius. Nanti kesehatanmu terganggu. Bangsat ini. Di hari bahagia seperti ini, malah membawa perempuan tidak jelas. Pulang. Sungguh memalukan nama keluarga Huo. Pengawal, usir dia keluar. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatnya lagi di Haicheng. Siapa yang berani menyentuh istri Huo Chuxiao? Selama aku masih hidup, perempuan seperti ini tidak akan pernah masuk ke keluarga Huo. Aku datang bukan untuk meminta pendapatmu, tapi memberitahu. Hamo. Chu Xiao, ayahmu untuk
Urusan seumur hidupmu, membuat keluar. Bagaimana bisa kau sembarangan membawa pulang seorang wanita? Pernikahan palsu? Meskipun ini lelucon, harus ada batasnya. Benar atau palsu? Surat nikah bisa dicek di kantor catatan sipil. Tidak mungkin, beraninya kau. Mulai hari ini, jika masih ada yang melawanku, aku, Huo Chuxiao, akan menemani sampai akhir. Hucu Xiao Bensi, berkontak dekat dengan wanita. Lagi pula, mereka tidak memakai cincin pasangan. Aku ingin lihat bagaimana kau memalsukan pernikahan. Untuk menipu banyak orang. Sayang, lihat betapa mesranya mereka berdua. Kalau sudah menikah, kenapa tidak memberitahu kami lebih awal? Hari ini malah membuat malu besar. Bukan aku tidak ingin memberitahu kalian, tapi Wan Qing ingin fokus pada karirnya. Makanya kami merahasiakannya. Kamu ini, Bos Huo, aku yang menanggung. Masalah besar ini, tambahkan. Si kecil mata duitan, bodoh. Kalau suka uang, kenapa tidak tahu memegangku? Sayang, pesta pertunangan akan segera dimulai. Bagaimana kalau Chu Xiao dan pasangannya? Menari Pemboka? baiklah. Bos Huo, kenapa mereka bersorak? Mungkin Yang Men ingin melihat, apakah kami benar-benar menikah atau tidak. Dalam perjanjian kita, tidak termasuk kontak dekat. Kan? Huo Chu Xiao, begitu kau menunjukkan kelemahan. Kau kalah. Tenang, ada aku di sini. Tak kusangka, Huo Chu Xiao demi akting bisa sampai sejauh ini dengan wanita ini. Mulai hari ini, Meng Wan Qing adalah istri Huo Chuxiao dan juga calon Nyonya Grup Huo. Bagus. Tak kusangka, Huo Dagongzi yang dingin juga bisa memanjakan seorang wanita. Kalau aku yang dikonfes di depan umum, pasti bahagia sampai. Ping San, Penampilan bagus. Sepertinya mereka tertipu. Meng Wan Qing, sadarlah. Huo Chuxiao melakukan ini hanya untuk menipu Liang Men. Kamu jangan sampai terjebak. perempuan ini tidak pantas berdiri di samping Huo Chu Xiao. Bodoh, Huo Chu Xiao hampir pasti sudah tahu malam itu kita yang merencanakan. Kalau kamu mendekat sekarang, hanya akan membuatnya lebih curiga. Ayah, malam itu aku diracuni. Kalau bukan karena Wan Qing menyelamatkanku, bisa jadi banyak masalah. Kali ini, terima kasih juga pada Nyonya Huo yang telah menyiapkan pesta pertunangan untuk kita. Sudah bekerja keras. Perempuan malam itu adalah dia? Tidak mungkin. Nona Liang sepertinya sangat mengerti kejadian malam itu. Atau, kamu pikir ada orang lain? Chu Xiao, Kesin mungkin terlalu lelah, jadi dia bicara ngawur. Aku akan bawa dia pulang dulu untuk istirahat. Silakan lanjutkan. Jika perempuan malam itu benar-benar Liang Kesin, mereka pasti tidak akan diam saja. Tapi jika bukan dia, lalu siapa? Nyonya sudah menemukan. Meng Wan Qing dan sang kakak hanya hubungan atasan bawahan biasa. Tapi kemarin siang, tiba-tiba menikah. Sepertinya Huo Chu Xiao juga tidak tahu siapa perempuan malam itu sebenarnya. Jadi buru-buru cari perempuan ini untuk menutupi. Bibi, tapi Huo Chu Xiao sudah menikah dengan perempuan itu. Aku harus bagaimana? Panik apa? Dulu aku bisa mengalahkan ibunya dan menikah ke keluarga Huo. Sekarang juga bisa merebut Huo Group dari tangannya. Cari perempuan malam itu, bersihkan. Ya, Tanpa saksi, kamu adalah perempuan malam itu. Bos Huo, sepertinya ini bukan jalan ke rumahku. Ini rumahku. Hari ini malam pengantin kita baru menikah. Langsung mau pisah rumah? Apa kamu mau itu? Tidak bisa. Coba saja, baru tahu.
Bagaimana? Puas? Bos Huo, kita hanya menikah kontrak. Jika kamu punya kebutuhan di bidang itu, tolong cari perempuan lain, aku tidak menerima aturan terselubung. Dibayar diam pun harus punya modal. Badan hambar seperti kamu ini. Aku nggak tertarik. Aku sudah menggunakan rencana Liang Men. Bagaimana kalau besok kita cerai saja? Cerai sekarang malah bikin Liang mencuriga. Akan ku cari wanita di malam itu. Baru akan kupikirkan soal perceraian. Tapi wanita malam itu aku sendiri. Kalau ketahuan aku mati. Tapi kalau nggak ketemu, seumur hidup. Nggak bisa cerai. Dasar takdir sial. Kalau wanita itu nggak ketemu, Kamu kok kayaknya sangat perhatian dengan malam itu? nggak kok, Bos Huo. Bukannya ini tugas yang kamu berikan untuk menyelidiki? Makanya aku jadi penasaran. Kebiasaan kerja. Tuan muda, ada yang membuntuti. Liang Men cepat juga. Nggak tahan. Kayaknya niatnya jahat. Mau kami elakkan? Nggak usah. Dia belum berani berbuat nekat. Dia cuma mau memastikan. Apakah aku benar-benar sudah menikah? Sekarang kamu dan aku sudah jadi sasaran Liang Men. Semoga kerjasama kita lancar. Sialan Huo Chuxiao. Awalnya, cukup mengundurkan diri saja. Sekarang malah kena imbas dan bermusuhan dengan Liang Man. Kapitalis tak berhati nurani. Tuan muda, sekretaris Meng ini penakut banget. Biar aku cari pengganti yang lebih cocok? Dia adalah mawar yang kupelihara sendiri. Tak ada yang berhak berdiri di sampingku selain dia. Xiao Wan, kapan kamu bisa mengingatku lagi? Gimana dengan Xin Yu? Huo Chuxiao bilang, hanya jika aku menemukan wanita di malam itu, dia mau cerai. Sekarang aku memalsukan diri sendiri, pasti ketahuan. Jangan panik dulu. Semua bukti sudah. Kami hancurkan. Bagaimana kalau kita kabur sebelum dia curiga? Langsung minggat aja. Tapi dia punya kuasa besar. Lambat laun pasti ketahuan. Kalau wanita malam itu adalah aku. Nanti, dia pasti akan membuangku ke sungai untuk pakan ikan. Bos Huo, kamu sudah dengar semuanya. Kenapa kamu menipuku? Kamu sudah tahu semuanya. Bos Huo, maaf ya, malam itu. Aku tidak sengaja, jangan pecat aku. Kalau kamu marah, potong saja gajiku. Atau suruh aku kerja keras, apa saja, aku tidak mau kehilangan pekerjaan. Ah, kamu penipu. Kamu sudah lama melupakanku. Bos Huo, kamu bicara apa? Kamu mabuk. Bau alkoholnya sangat kuat. Ayo. Hati-hati. Xiao Wan, kenapa kamu tidak kembali mencariku? Kamu. Kenapa? Kamu memanggilku apa? Air. Aku mau minum air. Di dunia ini, selain nenek, tidak akan ada orang lain yang memanggilku Xiao Wan. Huo Chuxiao mana mungkin tahu namaku Xiao Wan. Tunggu, aku akan ambilkan air untukmu. Bos Huo, sekarang kamu sudah minum air. Bisa kembali ke kamarmu sendiri dan istirahat, kan? Kamu mau apa? Sebelum tidur. Harus mandi dulu. Itu kamu juga kembali ke kamarmu sendiri untuk mandi, ya?
Aku antar kamu, aku antar. Ini rumahku, aku mau mandi di mana saja. Terserah aku. Tidak, kamu tidak bisa mandi di kamarku, kamu. Bos Huo. Aku merasa adegan ini agak familiar. Kamu, Bos Huo, apakah kamu ingat? Wanita di malam itu siapa? Dia seperti apa? Bos Huo. Selesai. Kalau dia ingat orang di malam itu adalah aku pasti mati. Bos Huo, kamu cari aku? jangan kira aku mabuk, jadi tidak ingat semalam. Apa yang terjadi? Kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Jangan pura-pura. Kemarin adalah malam pertama pernikahan kita. Pria ganteng sepertiku tidur di sampingmu. Bahkan jika kamu ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, melakukan sesuatu padaku, aku juga tidak akan keberatan. Tidak. Bos Huo, tenang saja. Aku sama sekali tidak punya pikiran jahat terhadapmu. Lalu kenapa semalam aku ada di kamarmu? Dan juga, bahkan tidak pakai baju? Bagaimana kalau Anda coba mengingat-ingat lagi? Dasar pembohong. Hei, mau apa kamu? Sebelum tidur harus mandi dong. Bos Huo, demi nama baik Anda, aku malah melihat dokumen sepanjang malam di ruang tamu. Pria ganteng sepertiku. Terbaring di depannya, dia malah bisa tenang melihat dokumen. Tapi Anda tenang, soal ini aku pasti tutup mulut. Tidak akan ada orang ketiga yang tahu. Kau Kakshao, kamu dibohongi oleh wanita ini. Yang Master, bawahan tidak bisa menghentikan mereka berdua. Mohon dihukum, Young Master. Berani-beraninya berbuat onar di wilayahku. Nyali kalian memang semakin besar saja. Chu Xiao, kami mencarimu kali ini karena sudah menemukan kebenaran malam itu. Wah, kalau sampai ketahuan bahwa akulah wanita malam itu, celaka aku. Kakak Xiao, wanita yang menyelamatkanmu malam itu adalah aku. Bukan sama sekali Meng Wanqing. Mana mungkin? Meng Wanqing, kau piker. Perbuatanmu rapi? Kau tidak hanya memalsukan identitasku, bahkan berani menipu untuk menikah, menghina keluarga Huo. Tunggulah sampai namamu hancur dan kau diusir dari Hai Cheng. Apa yang kau katakan benar? Tentu saja benar, Kak Xiao. Semuanya karena Meng Wanqing. Dia sangat ingin menjadi nyonya muda keluarga Huo. Memang sekena dan cecasku, menipumu. Seharusnya akulah istrimu. Kalau begitu, kenapa saat pesta tidak kau katakan? Awalnya ingin menyimpan rahasia ini selamanya di hati. Tapi Meng Wanqing, dia sangat materialistis. Mana mungkin aku hanya diam melihatmu ditipu dan dimanfaatkan oleh wanita seperti dia? Chu Xiao, Kesin juga putri keluarga terhormat. Kau sudah tidur dengannya. Harus bertanggung jawab dong. Sekarang juga cerai dan menikahlah dengannya. Kalau tidak, tuduhan terhadap si manis tidak bisa dibersihkan. Kalian mengancamku? Wanita malam itu bukanlah Liang Kesin, tidak boleh. Aku tidak bisa hanya diam melihat Huo Chu Xiao dijebak oleh mereka. Teknik PS-nya bagus, habis banyak uang ya. Kau ini wanita, ngomong apa sih? Ini malam itu. Bukti aku bersama Kak Xiao, benar? Kalau begitu, tolong jelaskan, malam itu kenapa Chu Xiao kena obat, dan kenapa kebetulan kau ada di kamarnya? Apa ini semua adalah pemaksaan pernikahan yang direncanakan? Jangan takut, wanita malam itu pasti bukan dia, percayalah padaku. Dia biasanya sangat penakut. Tapi dia berani membelaku. Kamu ini ngomong sembarangan. Berani-beraninya kau menyentuh orangnya Huo Chu Xiao. Huo Chu Xiao, kau sudah di ujung tanduk. Masih membela wanita ini? Tidak takut aku melaporkan si manis? Dengan sampah-sampah ini? Mau tidak kita cari ahli untuk memeriksa? Apakah foto-foto ini asli atau palsu? Cukup untuk membuat kalian makan seumur hidup di penjara. Kamu ini ngomong apa sih? Liang Men, awalnya aku ingin membiarkan kalian. Tapi kalian malah semakin menjadi-jadi menjebakku. Benar-benar tidak tahu diri. Panggil orang.
Nyonya Huo, kenal orang ini? Tuan Huo, maafkan aku. Ini Nyonya Huo yang menyuruhku memberimu obat. Ampuni aku akan mengaku semuanya. Aku tidak mau mati. Aku juga ingin memaafkanmu, tapi lebih baik kau memohon pada mereka. Nyonya Huo, tolong maafkan aku. Tuan Huo benar-benar akan membunuhku. Kemen ngomong sembarangan. Aku tidak kenal kamu. Pergi. Ini catatan transfer saat kau menyuapnya. Dan catatan telepon. Ini fitnah. Huo Chuxiao, jangan kira. Dengan menyuruh orang menuduhku, aku akan takut. Laksanakan. Ya, ampun, Tuan Huo. Jangan bunuh aku. Nyonya Huo, sudah di ujung tanduk masih mau membantah? Huo Chuxiao, berani kau membunuhku? Aku adalah istri direktur keluarga Huo. Kalau kau membunuhku, ayahmu pasti tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan melakukan bisnis yang merugi. Aku akan membuatmu melihat bagaimana dirimu. Perlahan masuk ke jurang. Bawa mereka ke tempat bos Huo yang tua. Biarkan dia yang menanganinya sendiri. Kakak Xiao, aku tidak berani lagi. Maafkan aku. Lepaskan aku ini istri direktur. Kalian berani sekali. Huo Chuxiao itu, pembunuh berdarah dingin, Raja Neraka Hidup. Kalau dia tahu aku menipunya, mungkin dia akan. Aku harus cepat-cepat bercerai dan lari. Bos Huo, ingat aku baru saja membantu. Kamu begitu besar, kembalikan buku nikahku. Kembalikan padaku. Pantas tadi begitu berwibawa. Ternyata sudah siap menjadi istri keluarga Huo. Bersiap. Tidak. Tenang saja, aku tahu batas. Kita hanya menikah karena perjanjian, aku tidak punya pikiran lain padamu. Aku ingin buku nikah itu hanya karena saat bercerai. Dibutuhkan. Jadi, kamu tadi sampai berani menyinggung Liang Men. Hanya untuk membantuku. Hanya karena perjanjian itu. Dengan statusku, apalagi alasannya? Ya, kalau tidak, saat kita bercerai nanti. Uang cerai 100 juta, mau minta ke siapa? Setelah bercerai denganku, apa rencanamu? Mungkin akan mencari orang biasa, menikah dan punya anak. Lalu hidup biasa-biasa saja sampai tua. Orang biasa. Kamu pikir Huo Chuxiao, istri yang pernah dinikahinya, berani orang lain menikahinya? Bos Huo, tenang saja, kita berdua. Menikah karena perjanjian, selama rahasia, tidak ada yang tahu. Nanti, pria dan wanita menikah, tidak saling peduli. Meng Wanqing, kamu sangat ingin memutuskan hubungan denganku. Kita memang tidak punya hubungan apa-apa. Asal kamu mau. Bisa saja. Mayat hidup. Kalau kamu masih berpura-pura di sini, aku akan mengirimmu ke harga untuk mereka. Kakak ketiga, kamu terlalu mementingkan wanita. Bos Huo tadi. Bukankah di bawah asisten Qi? Dia sekarang manusia atau hantu? Tenang, dia manusia. Barusan dia cuma akting. Jangan takut. Sekarang bisa dipastikan, wanita malam itu pasti bukan Liang Kesin. Tuan muda, sudah sebulan. Kalau wanita itu hamil, bisa bahaya untukmu. Beritahu semua. Gali habis-habisan, temukan wanita itu untukku. Ahem. Wanqing, kamu kenapa? Tidak enak badan? Mungkin akhir-akhir ini kurang istirahat, terus ingin muntah. Setelah kamu dan bos Huo itu, minum pil pencegah belum? Sepertinya aku benar-benar hamil. Sial, kalau Huo Chuxiao tahu kamu hamil anaknya, kita berdua bakal dia lempar ke sungai jadi makanan ikan. Aku sekarang bantu kamu janji operasi. Anak ini tidak boleh digugurkan. Benar, anak ini sama sekali tidak boleh dipertahankan. Hanya bisa menyalahkan dia datang di waktu yang salah. Maksudku, aku ingin melahirkannya. Apa katamu? Kita sudah menipu. Huo Chuxiao selama ini, kamu mau gagal di ujung jalan?
Sejak kecil aku dibuang orang tua, nenek sekarang juga sudah meninggalkanku. Anak ini adalah satu-satunya keluarga yang kupunyai di dunia ini. Aku ingin melahirkannya. Kamu mau melahirkannya? Boleh, tapi kamu harus pergi dari grup Huo sebelum perutmu kelihatan. Kalau Huo Chuxiao tahu, kamu tidak akan bisa pergi. Terima kasih, Xin Yu. Sudah, ingat, mulai sekarang. Kamu tidak hamil, juga bukan wanita malam itu. Mengerti? Aku menyukai Huo Chuxiao selama 3 tahun. Tapi hubungan ini akhirnya tidak akan berakhir baik. Kalau begitu, anggap saja anak ini adalah hadiah terakhir yang dia berikan padaku. Semua perhatian, ada hal yang perlu kalian bantu. Tes kehamilan ini ditemukan petugas kebersihan di toilet tadi malam. Aku harap orangnya bisa mengaku sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Bukan aku ingat. Yang terakhir pulang kemarin, sepertinya Meng Wanqing. Meng Wanqing, aku ingat. Di arsip karyawanmu, kamu tidak punya pacar, kan? Ya. Kalau begitu anak ini pasti dari salah satu sugar daddy MU. Kalau nanti semua orang tahu kamu sudah dimainkan, siapa yang berani menikahimu? Manajer Jin, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Kalau tidak punya bukti, aku bisa melaporkanmu karena fitnah. Ini buktinya. Tak kusangka Sekretaris Meng. Ternyata orangnya seperti ini. Di luar terlihat suci, tapi di belakang entah mainnya gila-gilaan, benar-benar tak bisa menilai orang dari luarnya saja. Jin Yan, melotmu. Terbalik sama pantat ya? Bicaranya bikin aneh. Aku salah ngomong? Cewek desa kayak dia seumur hidup nggak mungkin bisa masuk keluarga kaya. Jadi burung phoenix yang bertengger di lahan tinggi. Dari mana kamu tahu Wan Qing nggak bisa masuk keluarga kaya? Suaminya itu. Aku dan Bos Huo menikah kontrak. Tidak boleh ketahuan. Suaminya siapa sih? Jangan-jangan di pabrik. Jin Kanjin Bot? Bisa jadi suaminya orang. Penting banget, sampai kamu harus sengkem sambil manggil bos. Apa? Bos? WK. Kalau dia bisa nikah sama bos, aku ini istrinya Bos Hua. Manajer Jin, kamu berani menjebakku di depan umum. Nggak takut dihukum Bos Huo? Kamu bukan cuma hamil di luar nikah, merusak moral perusahaan, tapi juga sok kayak bilang bisa masuk keluarga kaya. Kalau Bos Huo mau menghukum, pasti kamu yang pertama kena. Kamu harus seperti ini? Takut? Sekarang juga kalau kamu sujud minta maaf, aku tetap nggak akan memaafkanmu. Semua ucapanmu tadi sudah aku rekam. Fitnah aku punya sugar daddy. Aku akan menggugatmu sampai kamu minta maaf. Berani mengancam aku? Ini bukan ancaman, tapi pembelaan diri yang sah. Kamu menyalahgunakan jabatan untuk menjebakku. Aku berhak menggunakan senjata hukum untuk membela harga diriku. Meng Wanqing, kamu melanggar peraturan karyawan yang dibuat langsung oleh Bos Hua. Dengan hamil di luar nikah, kamu merusak moral perusahaan. Saya punya hak untuk memecat kamu. Maaf, saya adalah sekretaris pribadi Bos Huo. Hanya bertanggung jawab kepada Bos Huo. Tidak termasuk dalam lingkup wewenang Departemen SDM, jadi kamu tidak berhak memecat saya. Dasar kamu brengsek. Bos Huo, kenapa kamu datang? Sekretaris Meng. Apa saya mempekerjakan kamu untuk ngobrol? Apa pekerjaan yang saya berikan sudah selesai? Maaf Bos Huo, saya akan segera mengerjakannya. Bos Hua, kamu jadi oleh Meng Wanqing. Jia Miu. Anak siapa? Apa kamu tidak tahu kalau kami sudah menikah? Sekarang hanya bisa bersikeras tidak mengaku. Bos Huo, saya tidak hamil. Aspek ini juga bukan milik saya. Tidak bohong. Bos Hua. Meng Wanqing adalah orang terakhir yang meninggalkan kantor tadi malam. Pagi ini petugas kebersihan memberikan tes pack kepada saya. Kalau bukan miliknya, siapa lagi? Manajer Jin, kamu mau menghukum saya hanya dengan dugaan tanpa bukti? Manajer Jin. Begitukah cara Huo Group mengajarkan orang bekerja? Bos Huo, kalau kamu tidak percaya, bisa cek rekaman CCTV. Lihat tadi malam. Apakah Meng Wanqing yang terakhir masuk ke toilet? Asisten Ki.
Cek rekaman CCTV tadi malam. Baik. Sekretaris Meng. Apa masih ada yang mau kamu jelaskan? Meskipun saya yang terakhir meninggalkan toilet tadi malam, tidak bisa membuktikan SPEK ini milik saya. Sekretaris Meng, sekarang buktinya sudah jelas. Lebih baik kamu tidak usah membela diri. Bos Hua, Meng Wanqing melanggar. Peraturan karyawan yang kamu buat sendiri harus dihukum berat. Kalau begitu, menurutmu, harus bagaimana menghukumnya? Dia hamil sebelum menikah dan menyembunyikannya. Harus dipecat sebagai contoh. Sekretaris Meng. Bagaimana pendapatmu? Bos Huo, tolong dengarkan penjelasanku. Aku Ya ampun. Ternyata memeluk Meng Wanqing. Bukankah Bos Huo paling benci wanita yang berpelukan dengannya? Kalian bilang, jangan-jangan Bos Huo punya perasaan pada sekretaris Meng itu. Bos Huo, aku jujur, tes SPEK ini. Kemarin aku yang menyuruh Wanqing mengantarkan tes paku, makanya dia muncul di CCTV. Apa yang dia katakan benar? Benar. Insinyur, jangan-jangan kamu mau menangkan dosa-dosanya? Bos Huo, tidak ada wanita yang akan menjadikan kehormatannya sebagai lelucon. Lalu kenapa tadi dia tidak mengatakan yang sebenarnya? Itu karena aku belum memutuskan apakah akan mempertahankan anak ini. Makanya aku minta Wanqing merahasiakannya. Begini kejadiannya. Benar kan? Bos Huo, meskipun Meng Wanqing tidak hamil, tapi dia melindungi Insinyur adalah fakta. Mereka melanggar peraturan perusahaan, harus dipecat. Kamu mengajari aku cara bekerja? Bos Huo, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya memikirkan kepentingan perusahaan. Kamu menyebarkan rumor di dalam perusahaan, melanggar hukum ketenagakerjaan. Mau memecat wanita hamil, merusak citra perusahaan. Mulai hari ini, kamu diturunkan jadi supervisor, kalau mengulangi, langsung dipecat. Semua orang, mulai hari ini cuti pernikahan perusahaan. Diperpanjang 1 bulan. Baik. Terima kasih Bos Huo. Sayang, karena kamu aku dipermalukan di depan Bos Huo. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bos Huo, terima kasih sudah membantuku tadi. Kalau tidak, aku dan Sinyu pasti sudah dipecat. Kamu adalah orangku. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh menyentuhmu. Iya kan? Kalau bukan karena takut kamu mengusirku dari Haicheng, aku tidak akan segini sengsaranya. Sekretaris Meng. Tidak ada yang mau kamu akui padaku. Bos Huo, maafkan aku tahu salahku. Kalau begitu, kamu ceritakan. Kamu salah di mana? Aku seharusnya tidak melanggar peraturan perusahaan dan merepotkan Anda. Lumayan juga. Sudah belajar introspeksi. Masih ada lagi? Kalau tahu, Raja Neraka, ini sulit dihadapi. Tadi seharusnya langsung minta manajer Jin memecatku saja. Sudah diperlakukan seperti ini. Kenapa tidak berpikir untuk langsung mengungkapkan identitasmu? Katakan padanya. Kamu adalah istriku, Nyonya Presiden Direktur. Ah, tidak bisa. Kenapa? Di matamu. Aku begitu tidak pantas ditampilkan? Tentu saja tidak. Bos Huo, Anda tampan, bertubuh bagus. Dan masih keluarga kaya, di seluruh Haicheng tidak ada lagi pria yang lebih hebat dari Anda. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berpura-pura menjadi sungguhan? Huo Chuxiao sangat membenci wanita. Apakah dia sedang mengujiku? Apakah aku punya niat lain padanya? Bos Huo, aku tahu kita menikah palsu. Saat waktunya tiba, aku akan bercerai denganmu. Apa alasanku? Ternyata Sekretaris Meng benar-benar profesional. Bos Huo, atas jasaku membantu Anda menghadapi Liang Men dan menikah palsu, bisakah Anda memenuhi satu permintaanku? Kenapa? Baru saja menolakku. Sekarang sudah menyesal? Bukan. Aku hanya ingin belajar hal baru. Tidak mungkin setelah keluar dari Huo Group, seumur hidup hanya menjadi sekretaris orang lain. Kamu mau pergi? Kenapa? Kita suatu hari pasti akan bercerai. Nanti.
ketika Nyonya Presiden Direktur yang baru datang, melihatku masih di Huo Group. Betapa canggungnya itu. Sekretaris Meng. Benar-benar pengertian. Naik mobil. Tidak perlu, Bos Huo. Aku naik taksi saja, lagi pula rumahku cukup jauh. Tidak ingin membuang waktu Anda. Kita pisah saja. Apa kamu mau semua orang tahu? Kita nikah palsu? Hei, Bos Huo. Alamat. Perumahan Taman, Jalan Nanbin, Kecamatan Xiucheng. Kalian datang kenapa? Wan King, hari ini ayah ibu datang karena ada kabar baik besar untukmu. Anak kepala desa naksir kamu. Dia kasih mas kawin 500 juta. Cepat siap-siap barang, pulang sama kita buat nikah. Aku nggak mau nikah. Bahkan kalau dikasih 5 miliar pun aku nggak mau. Aku besarin kamu cuma buat ditukar mas kawin. Uang 500 juta ini udah aku terima. Nikah ini mau nggak mau harus dilaksanakan. Aku umur 5 tahun udah kalian buang ke nenek. Bertahun-tahun kalian kasih uang berapa? Waktu sekolah, aku kerja sambil kuliah buat biaya sendiri. Udah gede, aku interview perusahaan satu-satu. Di hatiku, kalian udah mati. Sejak aku umur 5 tahun. Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya mengutuk aku. Uang itu kalian yang terima, nggak ada hubungannya denganku. Ini rumahku. Kalian nggak diterima. Keluar sekarang. Atau aku telepon polisi, lapor kalian masuk paksa. Tempat apa ini? Aku gaji dia 20 juta sebulan. Tinggal di sini? Ayah, ini terlalu sepi. Sekretaris Meng cewek kalau pulang malam. Nggak aman banget. Sebagai bos Huo Group. Aku bertanggung jawab atas keamanan karyawan, kan? Betul. Segera panggil beberapa orang. Mau apa, tuan muda? Pindah rumah. Dasar anak durhaka. Berani lapor polisi. Hari ini aku hajar kamu sampai mati. Kamu datang kenapa? Kalau aku nggak datang, kamu mau dibully mereka gitu aja? Oh pantas nggak mau nikah, ternyata di luar. Sudah main dengan pria hidung belang ini. Aku dan Wan King adalah pasangan sah yang dilindungi hukum. Kalau berani, menghina dia lagi. Jangan salahkan aku nggak sungkan. Meng Wan King, kamu ini. Sekarang kamu cuma barang bekas yang udah dimainin. Kamu mau aku minta mahar dari siapa? Jaga mulutmu, bicara yang sopan. Berani-beraninya kamu memukulku. Percaya tidak percaya, aku akan membuatmu membusuk di penjara. Saya adalah Huo Chuxiao dari grup Huo. Siap melayani kapan saja. Apa? Kamu adalah bos Huo dari grup Huo? Hahaha, kamu adalah CEO grup Huo? Aku adalah ayah dari CEO grup Huo. Dasar gadis kurang ajar, berani-beraninya membawa orang untuk memalsukan CEO grup Huo. Cepat pulang. Aku tidak mau. Kami berdua sudah menikah. Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Apa kamu tidak dengar dia tidak mau kamu pegang? Dasar pengemis, berani memukul ibuku. Kalian yang mulai duluan, kami hanya membela diri. Bos Huo, cepat pergi dari sini. Ini urusan keluarga, aku tidak ingin melihatmu. Mau pergi? Sudah terlambat. Meng Yu, kamu gila ya? Berani memukul. CEO grup Huo, apa kamu ingin membusuk? Di penjara? CEO grup Huo itu orang penting di Haicheng. Sangat berpengaruh, mungkin datang ke kamar sewaan kecilmu ini? Tidak mungkin. Benar. Dasar anak kecil, aku beritahu kamu, aku ini manajer anak perusahaan grup Huo. Kalau kamu menghina aku, sama saja menghina seluruh grup Huo. Percaya tidak? Hanya dengan satu kalimat, aku bisa membuatmu diusir dari Haicheng. Anak perusahaan grup Huo? Kamu yakin? Kenapa? Takut? Anak perusahaan grup Huo. Kok bisa menerima orang bodoh sepertimu? Sepertinya sudah waktunya untuk membersihkan. Kamu ini benar-benar tidak kapok sampai dapat masalah. Besok aku akan melaporkan ini ke atas. Kalian berdua tunggu saja kehancuran dan diusir dari Haicheng. Tidak perlu menunggu besok untuk melapor. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan ini.
Asal kamu sekarang berlutut di depanku seperti anjing dan memohon maaf, aku akan bermurah hati melepaskanmu. Bagaimana? Hahaha. Sudah lama tidak ada yang berani bersikap kasar di depanku. Meng Yu, kamu sekarang harus minta maaf kepada Bos Huo. Kalau tidak, aku tidak bisa melindungimu lagi. CIH. Kamu udah nggak bisa pura-pura lagi, jadi takut kan? Hah? Kalian berdua nanti masuk penjara. Kalau kamu benar-benar CEO grup Huo, sekarang juga aku langsung berlutut, kasih kamu sembah 3 kali. Aku juga bakal lepas baju, lari bugil 3 putaran. Oke. Nanti kita lihat, siapa yang bakal minta ampun sambil berlutut. WK. Cek, anak perusahaan grup Huo. Apa ada seorang manajer namanya Meng Yu? Gimana? Udah ketahuan siapa bos besar aku? Kasih tahu. Langsung pecat. Terus, aku bakal blacklist Meng Yu di seluruh industri. Kalau ada yang berani terima dia, berarti melawan. Grup Huo. Waduh. Masih aja pura-pura. Orang penting kayak bos Huo. Aku aja yang manajer belum pernah ketemu, apalagi kamu si imut-imut kecil. Mau blacklist aku, bicara besar nggak takut lidah kejepit. Hihi. 3. Halo, manajer, dasar brengsek. Berani menghina bos Huo, kamu daipkot. Ada apa? Nggak mungkin. Anak muda, bawahan datang terlambat. Apa kamu benar-benar Bos Huo? Aku ingat, tadi ada yang bilang, kalau aku benar-benar CEO Huo, dia bakal berlutut minta ampun, terus lari bugil 3 putaran. Bos Huo, aku salah, maafin aku dong. Bos Huo, aku salah. Bos Huo, aku itu dibayar sama cewek ini, memang. Kalau bukan dia tipu aku, mana mungkin. Aku nggak kenal kamu. Kalau berani fitnah dia lagi, aku potong lidah kamu. Buang kekali buat makan ikan. Sejak nenek meninggal, nggak ada lagi yang maaf seperti. Aku nggak berani lagi Bos Huo, maafin aku dong. Minta maaf harus ada sikap minta maaf. Kakak, aku salah, nanti nggak berani lagi. Aku kan adik kandung kamu. Masa tega lihat aku dihina kayak gini sama mereka? Kirk. Sudah kuperingatkan sebelumnya, semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Kau yang minta. Kakak. Dasar tidak tahu terima kasih. Berani-beraninya kau tidak menolong adik kandungmu sendiri. Aku menyesal sudah melahirkanmu dulu. Pengawal, usir mereka keluar. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Ihai Cheng. Siap. Bos Huo, maaf sudah merepotkanmu tadi. Justru aku berharap kau bisa sesekali aktif merepotkanku. Asisten Ki, bantu Nyonya bereskan barang dan pindahan. Siap. Wah, tidak usahlah. Kita kan cuma nikmat palsu. Nggak perlu beneran pindah kali. Orang tuamu pasti tidak akan tinggal diam. Kalau nanti mereka datang lagi mencarimu, bagaimana? Jadi, pindah ke tempatku adalah solusi terbaik. Huo Chu Xiao, kalau kau tidak menyukaiku, mengapa kau harus berbuat baik dan membuatku jatuh cinta? Ayo pergi. Laundrynya di mana sih? Lihat, Sudah larut malam belum tidur. Ngapain? Bos Huo, maaf. Bos Huo, tanganmu. Tidak apa-apa, cuma luka kecil, jangan khawatir. Wah, lukamu parah banget. Kalau sampai infeksi, gimana? Aduh, kalau kamu bilang begitu, aku jadi agak pusing nih. Jangan-jangan tadi waktu mandi tidak sengaja. Lukanya kena infeksi?
Aduh, Meng Wanking. Barusan kamu. syukurlah kamu tidak demam. Kalau sampai infeksi bahaya. Otak P3KMU di mana? Biar aku bantu olesin obatnya. Ayo. Maaf ya, aku yang membuatmu terluka. Untung pukulannya kena aku, kalau kena badanmu yang kecil ini, aku bisa jadi janda. Sudah saat seperti ini masih bercanda. Waktu kecil, saya pikir karena saya tidak tahu. Meninggalkanku. Tapi tidak menyangka. Sekarang mereka mau menjualku. Dengan mahar 500.000. Apa yang kulakukan masih kurang baik. Wanking. Ini bukan salahmu. Kapanpun, jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Nilai sebagai seorang manusia. Jangan juga karena disukai orang lain. Menjadi standar menilai dirimu. Mengerti? Huo Chuxiao, kenapa kamu begitu baik padaku? Baik sampai aku jadi enggan. Meninggalkanmu. Bos Huo. Terima kasih. Hari ini tidak ada hubungan atasan bawahan antara kita, anggap saja kita teman biasa. Wanking. Aku pinjamkan bahuku untukmu. Menangislah jika ingin menangis. Wan kecil, bahkan jika seluruh dunia tidak mencintaimu, aku akan tetap menemanimu sampai waktu berhenti. Dunia hancur. Bos Huo pagi, aku akan terlambat. Aku pergi dulu. Tunggu. Nanti aku antar kamu ke kantor, makan sarapan dulu. Ada apa? Tidak apa-apa, mungkin karena stres akhir-akhir ini, agak tidak enak badan. Kurang istirahat. Bibi Sang, tolong ambil sup ini. Tuan muda, jangan-jangan istri sedang hamil? Bibi Sang, jangan ngawur. Kamu pasti salah lihat. Nyonya, aku sudah berpengalaman, gejala Anda. Persis seperti morning sickness, lagi pula Anda dan tuan muda. Masih muda, hamil itu kabar baik. Meng Wanking. Kamu dan Yin Xinyu, siapa yang hamil sebenarnya? Bos Huo, jangan dengar omong kosong Bibi Sang, aku tidak hamil. Memang benar kita nikah palsu. Tapi bukan berarti kamu bisa main dengan pria lain. Di matamu aku orang yang sembarangan seperti itu? Tapi aku juga tidak ingat kita pernah melakukan kewajiban suami istri. Aku tidak hamil, hanya sakit mak kambuh. Maaf ya. Aku Bos Huo. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tunggu. Aku antar kamu ke rumah sakit untuk periksa. Tidak usah, ini hanya penyakit lama, minum obat saja. Istirahat sebentar akan membaik. Justru penyakit lama yang perlu lebih diperhatikan. Halo, Yang Master, proyek grup Kunda ada perubahan. aku tahu. Beritahu semua anggota Departemen Perencana. Rapat di ruang konferensi. Bos Huo, aku sekarang langsung ke perusahaan. Tidak akan dapat. Tidak usah, kalau sakit istirahat yang baik. Aku suruh Bibi Zhang temani kamu periksa ke rumah sakit. Tidak usah, aku minta Xinyu temani aku saja. Baik, setelah selesai periksa, aku jemput kamu. Baik. Xinyu, keadaan darurat. Gimana nih? Apa aku langsung cari dia dan mengaku saja?
Jangan, kamu tidak mau anak ini. Anggap saja semua. Tidak pernah terjadi, cuma kena radang usus. Aku bantu buatkan suratnya. Tapi perut hamil paling cepat 2-3 bulan baru kelihatan. Kalau dalam seminggu belum sembuh, Huo Chuxiao pasti akan ambil dokter terbaik untuk obati aku. Sekarang tidak bisa mikir banyak, terpaksa ambil risiko. Kalau Huo Chuxiao tahu aku hamil, Mengapa Meng Wanqing hamil tidak berani? Beritahu Kak Xiao? Jangan-jangan anak ini bukan punya Kak Xiao? Nona Meng, mari kita bicara. Nona Liang, menurutku antara aku dan kamu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau begitu aku hanya bisa pergi ke Huo. Cari Huo Chuxiao bicarakan soal kehamilanmu. Yang Master, Anda memaksakan memadatkan waktu rapat. Bukankah untuk buru-buru ke rumah sakit jemput Sekretaris Meng? Apakah perlu aku balik ke perusahaan? Harus menikahi Liang Kesin. Kalau kamu tahu diri, ambil saja 10 juta ini dan tinggalkan dia. Mengapa kamu pikir aku akan demi 10 juta ini? Hianati Huo Chuxiao? Jika dia tahu kau adalah seorang pria liar, tebak, dia akan gimana? Bagaimana kamu tahu aku hamil? Nona Meng orang pintar, saya sarankan kamu. Baik-baik pikirkan harus bagaimana. Young Master. Sekretaris Meng ini tidak seperti tampilan. Permukaannya yang sederhana. Jika dia orangnya Liang Meng, maka situasi kita... Perintahkan saja. Selidiki tuntas Meng Wanqing. Bagaimana kondisi tubuhmu? Dokter bilang, ini hanya radang perut biasa. Maaf sudah membuatmu khawatir. Apa dokter memberimu obat? Aduh, sibuk memalsukan rekam medis. Lupa harus mengambil obat. Dokter bilang, tubuhku sehat, masih muda. Cuma perlu banyak istirahat dan minum air, tidak perlu obat. Ini terasa ingat. Kalau tubuh tidak enak, istirahatlah lebih awal. Pulang dan istirahatlah sekarang. Aku pergi dulu, Bos Huo. Baik. Hai Wanqing, laporan itu. Sudah kau tunjukkan ke Bos Huo? Dia sibuk, mungkin belum lihat. Tapi tenang saja. Akting kita sempurna. Ya, tidak akan curiga. Aku salah ambil laporan itu hasil tes kehamilan. Apa? Lalu sekarang harus bagaimana? Bagaimana kalau langsung kabur saja? Tidak bisa, sekarang hanya ada satu cara. Sebelum dia sadar, kau harus menyelinap ke kamarnya. Ambil laporan itu, atau kita semua selesai. Kau menyuruhku mencuri dari ruang kerjanya? Lebih baik kau bunuh aku saja. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak ini. Anak? Anak apa? Bicara. Bos Huo Xinyu bilang. Katanya kau memberiku uang pesangon 1 miliar kalau aku tidak memberimu anak. Sangat merugi. Apa yang kau katakan? Bos Huo, maafkan aku. Dingin di lantai, bangunlah. Kakiku lemas, tidak bisa bangun. Meng Wanqing. Dengan IQ sepertimu, kalau anak nanti mirip kamu, aku pasti sangat merugi. Aku kenapa? Aku lulusan 985, tahu? Meremehkan siapa? Sudah, jangan pikirkan itu lagi. Kau cukup jadi nyonya Bos Huo yang baik. Sudah cukup. Bos Huo, kau benar-benar tidak perlu? Bagaimana kalau kau pertimbangkan lagi? Bagaimana? Hal kecil saja tidak bisa, masih berpikir. Bagaimana mau punya anak? Oh, aku mengerti. Tidak apa-apa. Sudah, jangan pikirkan itu lagi. Istirahatlah lebih awal. Sepertinya Huo Chuxiao sama sekali tidak suka anak-anak. Aku harus cepat-cepat mencuri kembali hasil tes kehamilan. Bos Huo.
Bos Huo, kamu ada? Aneh, aku ingat jelas meletakkannya di sini. Bagus, ketemu. Kenapa kamu selalu ceroboh seperti ini? Aduh, Bos Huo, biar aku saja yang melakukannya. Jangan bergerak. Tadi kamu cari apa di ruang kerjaku? Tidak ada. Tidak ada. Lalu kenapa kamu gugup? Katakan. Apa kamu menipuku? Sial, dia bertanya seperti ini. Jangan-jangan dia melihat hasil tes kehamilanku? Kalau aku mengaku sekarang, pasti mati. Pokoknya tidak boleh mengaku. Aku tidak. Aku bersumpah. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menyuruh asisten Qi untuk bertanya pada temanmu. Yin Xinyu. Kamu tahu cara Huo menyiksa orang. Bos Huo. Maafkan aku. Aku menipumu. Aku masuk untuk mencari hasil tes. Dokter bilang aku sakit, kanker lambung. Apa katamu? Aku juga tidak tahu. Aku akan segera menyuruh asisten Qi mencari. Ahli terbaik di dunia. Kamu pasti akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Bos Huo. Aku sekarang sudah tidak punya banyak waktu, jadi mungkin tidak bisa berpura-pura sebagai suami istri lagi. Bagaimana kalau besok? Ya, saya? Xiao Wan. Sekarang peralatan medis sudah sangat canggih. Kamu pasti akan sembuh. Percayalah padaku, aku akan selalu berada di sampingmu. Tidak akan meninggalkanmu. Jangan takut. Ahli. Kalau begitu, kehamilanku akan ketahuan? Nyonya muda, situasimu sudah diceritakan oleh Tuan Muda padaku. Dengan pengobatan yang tepat, masih ada kemungkinan sembuh. Ulurkan tanganmu, aku akan melakukan tes darah. Profesor Wu, aku agak pingsan melihat darah. Bisakah tidak diambil darahnya? Asal kamu tidak melihat ke sini, pasti tidak akan pingsan. Eo. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar, Tuan Muda. Hasil tes laboratorium akan keluar dalam 10 menit. Bos Wu, Profesor Wu, sudah tua begini, lebih baik kita lupakan saja. Tenang, Profesor Wu adalah dokter terbaik di negeri kita. Dia pasti punya solusi. Tuan Muda, hasil tes laboratorium sudah keluar. Nyonya Muda tidak menderita kanker. Mungkin salah diagnosa. Salah diagnosa? Sekarang Tuan Muda bisa tenang. Kesehatan Nyonya Muda sangat baik. Bisa tenang sekarang. Ternyata salah diagnosa. Sudah kuduga, tubuhku sehat-sehat saja. Masa bisa sakit? Lihat, Bos Wu. Aku sekarang sehat walafiat, kan? Sudah, yang penting kamu baik-baik saja. Siapa yang memeriksamu? Penyakit sebesar ini. Kok bisa salah diagnosa? Menurutku, dokter ini tidak perlu lagi bekerja. Bos Wu, jangan gegabah. Lihat, aku sekarang baik-baik saja. Lagi pula, rumah sakit sebesar ini. Kadang ada salah diagnosa, itu wajar. Sekarang melatih seorang dokter di dalam negeri tidak mudah. Bagaimana kalau kita maafkan saja? Terserah kamu. Dokter Wu, terima kasih atas kerja kerasnya. Kami pulang dulu. Bukankah ini Nona Meng? Kenapa hari ini sudah datang periksa kehamilan? Bukan aku, kamu salah orang. Bos Huo, ayo kita pergi. Buru-buru pergi kenapa? Dengarkan dulu baru pergi juga tidak terlambat. Tidak. Ingatanku sangat baik. Tidak mungkin salah. Dokter Lee, waktu itu aku temani temanku periksa kehamilan. Dia mungkin mengambil namaku, kamu salah ingat. Bagaimana kalau kamu pikirkan lagi baik-baik? Oh, maaf.
Aku sibuk sampai pusing, salah mengenalimu. Maaf, tidak apa-apa. Rumah sakit ini isinya dokter-dokter tidak kompeten semua. Satu salah diagnosa, satu salah mengenali pasien. Sepertinya Huo Group harus pertimbangkan untuk mengakuisisi sebuah rumah sakit swasta. Sekretaris Meng, ini data grup Kangda. Tolong selesaikan proposalnya sebelum besok pagi. Dan serahkan padaku. Besok pagi. Pak Li, waktu ini bukan. Sekretaris Meng, ini jatuh langsung oleh Bos Huo. Untuk mengikutkanmu dalam proyek grup Kangda. Kalau kamu punya masalah, lebih baik bicara langsung dengan Bos Huo. Meng Wanqing, kalau kamu tidak bisa menyerahkan proposal dan kerjasama terganggu, aku ingin lihat apakah Bos Huo akan memaafkanmu. Ada apa ini? Divisi perencanaan sibuk dengan urusan grup Kangda. Sepertinya Sekretaris Meng ingin cepat mengejar kemajuan kerja. Pulang dulu, malam ini aku tidak kembali ke villa. Baik. Kenapa aku di sini? Jangan pergi. Aku tidak pergi. Bos Huo, aku melihat Anda sendirian. Tidur di sini, takut Anda kedinginan. Jadi aku datang untuk menyelimuti Anda. Aku tidak melakukan apa-apa. Lalu kenapa kamu gugup? Aku masih percaya tadi. Tapi sekarang, di siang bolong. Kamu meraba-raba aku, bagaimana menjelaskannya? Bos Huo, kalau aku bilang ini tidak sengaja, bisakah Anda memaafkanku? Masuklah. Tuan Besar, perwakilan grup Kangda sudah datang. Beritahu tim proyek, rapat di ruang rapat. Ini bukan proposalku, kan? Jangan-jangan Bos Huo yang menyelesaikannya untukku? Sekretaris Meng, aku menyuruhmu membuat proposal. Kalau presentasi terganggu, aku tidak bisa bertanggung jawab. Maaf, ini proposalku. Aku hanya memberinya waktu semalam, mana mungkin dia membuat proposal sempurna seperti ini. Pak Li, masih ada masalah? Kamu pakai sampah ini untuk menipuku sudah cukup. Apa kamu mau? Perwakilan grup Kangda melihat sampah seperti ini? Presentasi hari ini, kamu tidak perlu ikut. Pak Li, aku. Meng Wanqing juga terlibat. Dia mana? Bos Hua, Wanqing Jiao. Katanya ada pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi tidak ikut presentasi. Sudah kukatakan, semua staf proyek ini harus ikut rapat. Sekretaris Meng,
Presentasi sepenting ini bisa terlambat? Sikap kerjamu terlalu sembarangan. Justru kamu. Sudah datang, duduklah dan belajarlah dengan baik. Yang hadir di sini, semuanya adalah seniormu. Bos Wu, aku ingat Sekretaris Meng. Kan sekretaris pribadimu, kenapa sekarang? Mulai mengerjakan pekerjaan perencanaan? Bos Su, ingatanmu bagus sekali. Sekretaris Meng ini memang sangat cakap. Dia tangan kanan Chu Xiao. Oh, begitu? Aku kira Sekretaris Meng adalah buah hati Bos Huo. Bisnis seperti medan perang. Punya orang kepercayaan sendiri berarti punya peluang menang. Bosu, kamu selalu menganggur. Prinsip seperti ini pasti tidak kamu pahami. Aku berbeda dengan Bos Huo. Gadis cantik jelita seperti ini. Aku sayang saja tidak cukup, Bos Huo. Kamu benar-benar tidak tahu menghargai wanita. Sepertinya grup An Kang punya banyak permata seperti ini ya. Entah nanti dalam presentasi perencanaan. Permata Bosu bisa membantumu mengawasi atau tidak. Mulai saja. Semuanya, rencana ini adalah hasil kerja keras. Seluruh tim perencanaan yang begadang beberapa malam, menggunakan kreativitas gaya Tiongkok, struktur telur untuk menghubungkan perhiasan. Ini jelas rencana yang kubuat. Itu saja presentasi perencanaannya. Terima kasih. Kecuali, rencana ini jelas buatanku. Kenapa kamu mengakuinya sebagai milikmu? Rencana ini memang buatanku. Apa kesalahanku sampai kamu tega menjebakku di momen penting seperti ini? Kamu. Bos Huo, manajemenmu benar-benar hebat. Hari ini aku benar-benar tercengang. Chu Xiao, kasus ini terlalu buruk. Kalau sampai tersebar, pasti akan merusak reputasi Huo Group, harus ditangani tegas. Kalau begitu, bagaimana penanganannya? Tentu pecat si pembuat rumor dan ganti rugi korban. Kau Kak Xiao. Meng Wanqing itu cuma wanita licik, kalau tetap di sampingmu hanya akan menyusahkanmu. Nanti, sekretaris pribadimu serahkan saja padaku. Siapa saja? Bawa orang yang membuat rumor dan mencuri dokumen penting ini. Bawa aku ke penjara. Kalian ngapain? Kalian tangkap orang yang salah. Kau Kak Xiao. Ini jelas-jelas Meng Wanqing yang memfitnah. Kepala Li, kenapa malah korban yang kau pecat? Karena penulis dokumen ini bukan dia, tapi Meng Wanqing. Chu Xiao. Kau tidak bisa karena Meng Wanqing adalah orang kepercayaanmu. Lalu kau seenaknya menuduh orang baik tanpa alasan. Fitnah. Kepala Li, mau kau yang bicara? Atau aku yang bantu? Rencana ini memang buatanku. Bohong. Rencana ini jelas pagi tadi. Aku yang serahkan padamu. Dasar kurang ajar. Kita bicara, mana boleh kau ikut campur. Berani-beraninya menyakiti orangku di depanku. Liang Men, kau sudah tidak sabar mati ya? Bos Huo, ini menyangkut kepentingan grup Kangda, apa kau tidak akan memberi penjelasan pada semua orang? Asisten Ki. Kakak, kami sudah dapatkan semua rekaman dari ruang monitor. Kalau bos Su mau penjelasan, maka semua orang harus menyaksikan video ini. Ini yang kupinjamkan pada sekretaris Meng untuk dipelajari semalam. Ini yang dia kembalikan padaku. Rencana ini aku yang tulis bersama sekretaris Meng. Apa kontribusimu? Jika hari ini tidak bisa mengusir Meng Wanqing dari Huo Group, maka seumur hidupmu kau tidak akan jadi nyonya muda Huo Group. Kau Kak Xiao, kau memutarbalikkan fakta untuk membantu Meng Wanqing. Bukankah karena dia sudah menikah denganmu? Apa? Meng Wanqing ternyata sudah menikah dengan Bos Huo? Wah, ini berita besar yang menggemparkan. Ya, Bos Huo yang tak kenal kompromi. Raja neraka Hai Cheng ternyata juga bisa nepotisme. Apa aku nepotisme? Bos Su akan segera tahu. Kalau video ini belum cukup, tambahkan ini.
Ini tanda keaslian dokumen eksklusif. Milik Bos Hua. Berarti Kepala Li yang mencuri barang Sekretaris Meng. Kepala Li, kalau kamu bilang proposal ini buatanmu, lalu kenapa ada tanda tangan Bos Huo di sini? Aku proposal ini. Meng Wanqing. Yang go shock yagon. Meski proposal ini bukan buatan Kepala Li, bagaimana kamu bisa buktikan kalau ini milikmu? Yang ini adalah revisi Bos Huo dari draft asliku. Aku punya backup di komputerku. Masih ada keberatan. Nyonya, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Sepertinya Kepala Li masih mau bicara. Nyonya, aku sudah lakukan semua perintahmu, tolong selamatkan aku. Kalau aku masuk penjara, hidupku hancur. Kamu ngomong apa sih? Aku coba membelamu, tapi malah kau balik tuduh aku. Kalian berdua diam saja apa? Cepat bawa dia keluar. Siapa lagi yang berani khianat, tidak akan kuampuni. Ya, Liang Men, kali ini kamu masih punya alasan apa lagi? Kau begitu membelanya, tak tahukah dia sedang hamil? Apa katamu? Xiao, aku sembunyikan dari Huo Chu Xiao. Hamil anaknya dan menipunya selama ini. Dia pasti mengira aku mengkhianatinya. Bukannya kau bilang belum pernah pacaran? Dan tidak punya pacar. Jadi semua yang kau katakan padaku dulu hanya ujian. Untuk lihat apakah aku bisa menerimanya. Bos Huo, maaf, aku tahu salah. Hukum aku sesukamu, tapi anak dalam kandunganku tidak bersalah. Dia satu-satunya keluarga yang kupunya di dunia ini. Huo Chu Xiao, meski pernikahan kalian palsu, tapi orang sepertimu yang sombong malah dikhianati. Ting, kau malah bangga di sini. Siapa bilang pernikahan kami palsu? Aku dan Meng Wanqing akan menikah sebulan lagi. Dan akan kumaklumkan ke seluruh dunia. Meng Wanqing adalah istriku, Huo Chu Xiao. Anak dalam kandungannya. Akan menjadi penerus grup Huo di masa depan. Bos Huo, kau tidak marah. Bukankah seharusnya kau usir aku dari Haicheng dan menghancurkan reputasiku? Tentu saja aku marah. Aku kesal padamu, dasar kayu. Kenapa kamu tidak pernah menyadari bahwa aku menyukaimu? Bos Huo, kita sebenarnya berasal dari dua dunia yang berbeda. Statusku tidak pantas untukmu. Meng Wanqing. Aku tidak pernah peduli dengan statusmu. Aku menyukaimu. Hanya karena kamu adalah kamu. Cincin ini adalah pesanan khusus yang kubuat 3 tahun lalu saat pertama kali bertemu denganmu. Aku selalu membawanya bersamaku. Dengan harapan suatu hari nanti kamu bisa memakainya. Wanqing, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Kau kaksha. Meng Wanqing itu cuma wanita yang bisa dimiliki siapa saja. Kamu malah tidak menceraikannya. Bahkan mau membesarkan anak itu untuknya. siapa bilang yang di perut Nona Meng itu adalah anak? Tuan muda, ini saksi mata yang kami temukan. Maaf. Tuan Huo, wanita yang keluar dari kamar Anda malam itu adalah wanita ini. Omong kosong. Kamu pasti aktor yang disuruh oleh Meng Wanqing. Hanya dengan perkataan seorang pelayan kotor seperti kamu. Bisa membuktikan apa? Tuan muda, Profesor Wu melalui perbandingan sampel darah, menemukan bahwa DNA Nona Meng cocok dengan sampel DNA orang yang berhubungan dengan Anda di hotel malam itu. Ternyata malam itu adalah kamu. Maaf, Bos Huo. Malam itu aku mabuk, jadi aku. Benar-benar kamu? Kenapa aku tidak menyadarinya? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Aku sudah berusaha keras. Selama ini, ternyata hanya untuk wanita ini. Kakak Xiao, hanya aku yang pantas menjadi istri muda keluarga Huo. Dia cuma wanita yang dimain-mainkan, tidak pantas untukmu. Ayo, bawa mereka berdua ke penjara.
Siapapun yang menyakiti Wan King, tidak akan kulewatkan. Silakan. Maaf, kalau saja aku mengenalimu lebih awal, kamu tidak akan terluka seperti ini. Bos Huo, kamu benar-benar mau menikahiku? Benar, sejak 3 tahun lalu, hari aku bertemu denganmu. Aku ingin menikahimu. Jangan-jangan kamu jatuh cinta pada pandangan pertama padaku? Aku Xiao Wan. Ini jimat keselamatan yang dibuat nenek untukku. Jimat keselamatan. Kurang lebih. Tak kusangka Bos Huo yang terkenal. Ternyata pecinta cinta. Bahkan jika kamu tidak pernah mengingatku seumur hidup, tidak masalah. Asalkan kamu tahu. Aku mencintaimu, itu sudah cukup. Kamu ngapain? Siang bolong, terang-terangan. Aku mencium istriku sendiri. Ada masalah apa? Bos Huo, kamu ngapain? Ingat, Kamu lupa. Huo Xiao, jangan remeh. Kamu lupa. Suami. Nah, baru benar. Jika di masa depan kamu masih memanggilku Bos Huo, aku akan terus menciummu sampai kamu mengubah panggilanmu. Kamu mau apa? Ada yang membayar untuk nyawamu. Ah, Sudah jam 2 siang, bukannya sudah janji akan mengantarkan makan siang untukku? Bahkan jika berasnya ditanam sekarang, seharusnya sudah matang. Tuan muda, ini pertama kalinya Nyonya memasak. Anda harus lebih sabar. Kamu bilang apa? Tuan muda, Nyonya ada masalah. Apa? Kerahkan semua kekuatan Huo, bahkan jika harus membalikan kota Hai, temukan dia. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan menuntutmu. Baik, lepaskan aku. Siapa yang mengirim kalian? Aku adalah istri Huo Chu Xiao. Jika kalian berani menyentuhku, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Lepaskan aku. Aku mengikat istri muda keluarga Huo. Liang Kesin. Kamu di sini? Bukannya kamu ditangkap dan masuk penjara? Benar. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan kehilangan segalanya. dan menjadi. Burenan. Liang Kesin, jangan gegabah. Kalau kamu berhenti sekarang, masih ada kesempatan. Hah? Kesempatan? Coba jelaskan. Kesempatan apa lagi? Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan jadi miskin. Karena kamu hancurkan aku, sekarang aku hancurkan kamu. Kamu mau apa? Sekarang, dia untuk kalian berdua. Jangan sampai mati. Lama tak main dengan gadis secantik ini. Lepaskan aku. Jangan takut, nanti kakak buat kamu melayang. Aku istri Huo Chu Xiao. Kalau berani sentuh aku, dia pasti tidak akan ampuni kalian. Kamu berani lawan Raja Neraka Hai Cheng? Tidak takut. Mati tak dikubur? Meng Wanqing, bayangkan nanti. Huo Chu Xiao datang, lihat kamu. Terbaring di bawah 2 gelandangan. Mau terima kamu? Ayo, serang. Lepaskan aku. Aku duga kau benar-benar datang untuk wanita ini. Bawa pergi. Tuan Hua, ampun. Ini semua si perempuan. Suruh aku lakukan. Ah, Jangan mendekat, atau kubunuh dia. Liang Kesin, lepaskan dia. Semua kesalahanmu sebelumnya bisa kuabaikan. Apa gunanya? Sekarang aku sudah hancur reputasinya. Sekarang, aku hanya ingin dia mati. Jangan. Mau selamatkan dia? Bisa. Tukar dengan harga dirimu.
Fu Hushao, tak kusangka kau. Untuk wanita ini sampai bersujud. Kenapa? Huo Chu Xiao, cepat bangun. Apa kurangnya aku dibanding kamu? Kau sampai mempermalukanku begini? Liang Kesin, yang judoskan kamu. Penjara adalah aku, yang hancurkan reputasimu. Juga aku. Aku minta maaf. Asal kau lepaskan dia, apapun yang kau mau akan kuberi. Baik. Kalau gitu segera cerai dia dan nikahi aku. Hanya aku yang pantas jadi nyonya muda keluarga Huo. Posisi. Aku janji padamu. Ahahaha, kamu dengar tidak? Kakak Xiao, kamu benar-benar mau menikah denganku? Maaf, aku terlambat datang. Ayo, kita pulang. Kau perempuan, mati saja kau. Huo Chu Xiao. Bawa pergi. Huo Chu Xiao, kamu tidak boleh mati. Kamu dengar tidak, Huo Chu Xiao? Kakak Xiao, bukan, aku tidak bermaksud membunuhmu. Semua gara-gara perempuan jalang ini. Aku tidak membolehkanmu mati. Kamu dengar tidak? Xiao Wan. Jangan menangis lagi. Kalau terus menangis, kamu tidak akan cantik lagi. Ah, Ini jimat keselamatan dari nenekku. Kenapa ada padamu? Xiao Wan. Saat berumur 7 tahun, aku dikejar musuh, kamu yang menyelamatkanku. Awalnya aku tidak ingin memberitahumu. Tapi sekarang, aku merasa tidak rela. Kamu adalah kakak Sing Sing, aku pernah kembali. Mencarimu. Xiao Wan. Di kehidupan berikutnya, aku ingin lebih cepat menemukanmu. Huo Chu Xiao. Dashao. Dashao. Huo Chu Xiao. Dashao. Bangunlah. Dashao. Keluarga harap menunggu di luar. Nenek, aku mohon, tolong. Lindungi Huo Chu Xiao. Dia harus selamat. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien dalam kondisi kritis, sedang diresusitasi. Ini. Surat pernyataan kritis. Siapa di antara kalian yang keluarga? Dokter, aku mohon, tolong selamatkan dia. Aku dan Huo Chu Xiao baru saja bersama. Aku tidak bisa kehilangan dia. Nyonya muda, tenanglah, Nyonya muda, sekarang Dashao. Dalam kondisi kritis, hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Tapi, aku dan dia hanya menikah palsu. Nyonya muda. Sebenarnya, perjanjian pernikahanmu dengan Tuan Besar itu palsu. 3 tahun lalu, saat kalian pertama kali bertemu, Tuan Besar sudah memastikan bahwa kamu adalah satu-satunya istri dalam hidupnya. Jadi, tanda tangan ini hanya bisa kamu yang lakukan. Baik, aku tanda tangan. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sudah lepas dari bahaya maut. Tapi karena kehilangan banyak darah, apakah bisa sadar tergantung nasib. Huo Chu Xiao. 20 tahun lalu, kamu marah karena aku tidak bisa mencarimu. Sekarang aku di sini terus menjagamu, cepatlah sadar. Boleh tidak? Dokter bilang, anak kita sangat sehat. Cepatlah sadar. Aku bahkan belum sempat menikahimu. Mana tega meninggalkanmu. Dasar brengsek, kamu membuatku sangat takut kalau ada apa-apa denganmu. Aku akan menikah lagi dengan membawa anak kita. Baik di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi dariku.